Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, latar belakang dari kisah Nabi Elia adalah kehidupan Raja Ahab yang jauh dari Tuhan. Ratu Isabel telah mendorong Raja Ahab untuk menyembah Baal dan meninggalkan Allah Israel. Nabi Elia hadir untuk menegur perilaku Raja Ahab yang tidak berkenan kepada Tuhan itu. Teguran itu dinyatakan melalui nubuatan Nabi Elia bahwa bangsa Israel mengalami kemarau dan tidak akan turun hujan. Itu terjadi selama 3 tahun. Peristiwa kemarau itu punya makna penting. Baal dipahami sebagai dewa kesuburan yang menjamin turunnya hujan yang menjadi kebutuhan penting negeri yang punya keterbatasan air. Dengan hadirnya peristiwa kemarau itu, maka yang mau dikatakan adalah Baal tidaklah berkuasa atas kehidupan. Sebaliknya, kuasa sejati penentu kehidupan ada di tangan Allah Israel. Dalam lika-liku pelayanannya, Nabi Elia kemudian Tuhan utus ke Sidon, ke seorang janda di Sarfat. Sidon adalah asal negeri Ratu Isabel, yang berarti juga tempat di mana Baal disembah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada makna penting dari perjumpaan Nabi Elia dengan janda di Sarfat. Di negeri di mana Baal disembah sebagai dewa kesuburan yang menjamin kehidupan, justru ada seorang janda yang hidup bersama anaknya pada titik nadir kehidupan. Ia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak untuk sekali makan dengan anaknya, lalu ia hanya pasrah di hadapan ancaman maut. Janda di Sarfat kemudian menjadi simbol dari realitas kehidupan yang berpusat pada Baal, yaitu realitas kehidupan di dalam maut. Baal tidak mampu memberi kehidupan. Bahkan kematian anak si janda menjadi pelengkap dari ketidakmampuan Baal menjadi Tuhan kehidupan. Baal tidak mampu memberi hujan, Baal tidak mampu memberi makan, Baal tidak mampu menjamin pemeliharaan hidup. Ketika janda di Sarfat protes kepada Nabi Elia, dan kemudian Nabi Elia melanjutkan pertanyaan eksistensial itu kepada Tuhan, Tuhan menjawab keluh kesah itu dengan menghidupkan kembali anak si janda. Kebalikan dari apa yang terungkap dari Dewa Baal, si anak yang hidup kembali sesungguhnya menjadi penyempurnaan dari kuasa Allah Israel. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas musim, sehingga hujan pun tunduk padanya. Ia adalah Tuhan yang memberi makan, karena itu janda dari Sarfat tidak kekurangan tepung dan minyak untuk makan. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas keselamatan, sehingga anak janda dari Sarfat bisa hidup kembali. Peristiwa kebangkitan anak janda di Sarfat menjadi tonggak yang memberitakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjadi sumber dan penjamin kehidupan, bukan Baal. Karena itu, pengakuan janda dari Sarfat yang berkata, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Menjadi penting ketika Israel yang berpikir bahwa Baal itu lebih berkuasa dari Allah Israel, justru dari tengah-tengah ruang kehidupan yang mengakui Baal sebagai penguasa kehidupan, muncul pengakuan bahwa Allah Israel jauh lebih berkuasa dan itu nyata melalui karya pelayanan hambanya Nabi Elia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui pembacaan Alkitab kita pada saat ini, ada beberapa hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran iman. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, kita mau diingatkan meski realitas kehidupan yang kita jalani seakan-akan penuh dengan tantangan dan pergumulan, kita mau diajak untuk menyadari dan percaya pada Tuhan yang senantiasa menghadirkan kuasa yang menghidupkan bagi orang percaya. Tidak akan ada kuasa yang dapat menjatuhkan kita jikalau Tuhan berpihak pada kita. Karena itu mari terus membangun hidup yang takut akan Tuhan, setia pada firman-Nya dan percaya meski jalan penuh onak dan duri, bahkan seringkali ada ancaman mara bahaya, kita akan terus mengalami kuasa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita telah menerima meterai keselamatan itu di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Maka pegang janji keselamatan itu dengan tetap hidup memuliakan Tuhan, dengan terus mewujudkan kebenaran, keadilan, dan cinta kasih-Nya di tengah-tengah dunia. Kedua, Bapak Saudara, kita juga mau diingatkan akan bahaya dewa-dewa Baal modern yang seakan-akan mampu memberikan kesenangan dan keselamatan, padahal yang mereka tawarkan adalah semu. Jangan mudah tertipu bujuk rayu kuasa-kuasa dunia yang berusaha meminggirkan kuasa Tuhan. Harta dan tahta itu fana,
akan rusak dan akan hancur pada waktunya. Maka jangan terobsesi mengejar harta dan tahta, sehingga melanggar setiap kebenaran firman Tuhan. Bukankah Yesus sendiri berkata, jangan kumpulkan harta di dunia, sebab ngengat dan karat akan merusaknya, juga pencuri akan mengambilnya, tapi carilah harta di sorga, yang ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, juga pencuri tidak dapat mengambilnya. Lebih lagi, Bapak Saudara, di balik setiap tawaran kuasa dunia yang tampak menggiurkan, ada perangkap maut yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Maka berhati-hatilah. Ketiga, Bapak Saudara, kita mau diingatkan, karena Tuhan adalah Tuhan yang menjamin kehidupan, pemeliharaan Tuhan itu pasti menjamin keselamatan orang percaya. Maka marilah menjadi saluran pemeliharaan hidup Tuhan bagi sesama. Ada banyak janda-janda syafat di dunia ini yang hidup dalam situasi sulit dan berbahaya karena ketidakadilan, penindasan, dan keegoisan. Kita diundang untuk hadir bagi mereka menjadi saluran kasih Tuhan yang memberikan kehidupan. Jangan khawatir akan kekurangan kalau kita berbagi dan peduli. Bukankah Tuhan yang menjamin kehidupan itu telah berjanji, hari lepas hari kasih setianya akan mencukupkan umat yang bersandar padanya. Maka hidupilah pola hidup berbagi dan peduli, dan lihatlah limpah ruah berkat Tuhan tidak akan pernah habis dan menjadi sumber keselamatan Tuhan bagi dunia. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin.